Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A02 dengan judul rancangan alat pengisi ulang minuman hewan peliharaan secara otomatis menggunakan pendeteksian sensor infrared ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota kelompok Cut Nurul Faizah dan Emi Arisna. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan beberapa poin, di antaranya yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, dan solusi. Selanjutnya bagian kedua yaitu metodologi, di mana kami membahas yang pertama literatur review dan kedua kompetitif audit. Dan yang ketiga kami membahas tentang rancangan, di mana rancangan ini terdiri dari aktivitas, FSM, rangkaian, dan bill of material. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Kemudian ada latar belakang, di mana dalam memelihara hewan peliharaan di rumah yang harus diperhatikan adalah pola makan dan minum yang teratur pada hewan peliharaan. Kemudian, pola makan dan minum ini sangat perlu sekali diperhatikan supaya hewan yang dipelihara tidak mengalami kekurangan gizi ataupun mengalami obesitas. Kemudian, untuk pola makan dan minumnya harus dibuat terjadwal karena jika tidak maka akan merepotkan kita sendiri yang mengurusnya, bahkan juga bisa mengganggu setiap aktivitas kita. Selain itu, jika kita membuat jadwal makan dan minum hewan peliharaan kita juga akan terbiasa dan tahu kapan dia harus makan dan minum, dan kapan dia harus bermain. Kemudian, kebutuhan air pada anjing. Pada dasarnya, anjing normal membutuhkan 50 sampai 60 ml air per kilogram berat badannya. Berarti pada anjing seberat 20 kg membutuhkan 1 liter cairan per harinya. Meskipun begitu, anjing yang aktif biasanya minum lebih banyak daripada yang dibutuhkan per harinya. Hal tersebut dikutip dari Dr. Rizal Fadli. Bahkan diketahui jika seekor anjing kehilangan 10% air dalam tubuh dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang sangat serius. Kemudian kebutuhan air pada kucing. ASPCA 2013 menyatakan bahwa kucing harus selalu dapat dengan mudah memperoleh air yang bersih dan segar. Oleh sebab itu, penyediaan minuman yang bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air untuk kucing yang memiliki berat badan adalah 4,5 kg sebanyak 360 kal dan setara dengan 360 mili air per hari. Kemudian permasalahannya, pada fungsi air bagi hewan, diantaranya untuk penyerapan nutrisi yang dicerna, membantu dalam transportasi metabolit dalam tubuh, di mana air merupakan hal yang berkaitan erat dengan hewan peliharaan di saat mereka diberi makanan harian. Akan tetapi, tidak jarang dari pemilik hewan peliharaan lupa untuk mengisi ulang air untuk hewan peliharaan mereka, yang terkadang dapat membuat mereka menunggu ataupun tidak sedikit dari hewan peliharaan yang keluar mencari minuman yang tergenang karena kehausan menunggu air. Kemudian solusinya, dirancangnya alat pengisi ulang minuman secara otomatis pada hewan peliharaan. Alat ini dapat membantu pemilik hewan peliharaan untuk mengisi minuman secara otomatis, di mana pemilik hewan peliharaan dapat menghemat waktu tanpa harus memberi minuman kepada hewan peliharaan mereka secara manual lagi. Kemudian, pemilik hewan peliharaan ini pun tidak perlu takut lagi untuk meninggalkan hewan peliharaan ketika mereka dengan waktu yang lama di rumah karena adanya alat isi ulang minuman hewan peliharaan ini secara otomatis. Kemudian prototipe alat, di mana pada gambar bisa dilihat
Gambar ini merupakan rancangan alat yang menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Bagian kedua, metodologi. Di bagian metodologi, kami menggunakan metode secondary research di mana kami menggunakan metode pencarian literatur review dan competitive audit. Beberapa judul literatur review yang sudah kami kumpulkan diantaranya yang pertama, sistem pemberian pakan hewan peliharaan dengan kendali jarak jauh LoRa. Kemudian ada sistem pemberian makanan dan minuman kucing menggunakan Arduino. Selanjutnya, metode yang kami gunakan juga menggunakan competitive audit, diantaranya yang pertama Hatelai, air mancur minuman hewan peliharaan yang menampung air sebanyak 2,4 liter dengan LED USB. Yang kedua ada air feeder dispenser yang merupakan minuman hewan peliharaan secara otomatis yang mempunyai kapasitas sebanyak 500 ml. Dari hasil pencarian dengan metodologi secondary research yang telah dilakukan, kami memutuskan untuk membuat alat pemberi minuman hewan peliharaan secara otomatis berbasis infrared. Alat ini mempunyai beberapa keunggulan seperti dapat dirancang dengan mudah sehingga masyarakat pun dapat mengimplementasikan alat ini dan juga penggunaan bahan-bahan yang relatif murah dan dapat bersaing di pasaran yang ada. Bagian ketiga, rancangan. Yang pertama ada aktivitas. Pertama, Eliana bersiap-siap untuk pergi bekerja di pet care, di mana Eliana akan bersiap-siap pergi kerja di jam 6 pagi untuk berangkat kerja ke Sentral Pet Care Banda Aceh. Eliana akan berangkat ke tempat kerjanya sekitaran jam 7.30 pagi. Aktivitas kedua, sebelum berangkat bekerja, Eliana akan menaruh alat pemberi minum secara otomatis, di mana sebelum jam 7.30 Eliana akan menaruh alat pemberi minum kepada hewan peliharaan secara otomatis yang akan diminum oleh 2 kucing peliharaannya nanti. Aktivitas ketiga, kucing akan mendekati wadah minuman. Di saat kehausan, hewan peliharaan Eliana akan mendekati wadah minuman untuk meminum air yang ada di wadah tersebut. Dan aktivitas keempat, infrared dari alat mendeteksi adanya hewan peliharaan. Sistem akan mendeteksi adanya hewan peliharaan yang mendekati wadah minuman dengan sensor infrared. Selanjutnya, ultrasonik akan mendeteksi jarak dari wadah minuman, di mana ultrasonik akan mendeteksi kadar air pada wadah minuman yang ada. Jika kurang dari 25 cm, maka sistem akan memompa air agar air pada wadah minuman hewan peliharaan penuh. Jika air 25 cm ke atas, maka sistem tidak akan berjalan. Dan yang terakhir, kucing akan meminum air dari wadah minuman yang sudah terisi penuh. Jika sistem sudah berhenti, maka kucing Eliana dapat meminum air dari wadah minuman yang sudah terisi penuh. Selanjutnya, model dari behavior yang ada. Kami menggunakan behavior model FSM yang menggunakan jenis mode FSM, di mana di sini kami menandakan S1 sebagai infrared pada alat, S2 sebagai ultrasonik pada alat, dan S3 sebagai mesin pompa pada alat. S1 dilambangkan dengan infrared. Di saat input mendeteksi adanya hewan peliharaan yang mendekati wadah minuman, maka S1 akan menjadi X sama dengan 1. Tetapi jika tidak ada hewan peliharaan yang mendekati wadah minuman, maka X dilambangkan sama dengan 0. Jika X sudah sama dengan 1, maka state S1 akan berpindah ke state S2, di mana state ini akan mendeteksi jarak dari air yang ada pada wadah minuman. Pada state 2 yang merupakan ultrasonik akan mendeteksi jarak dari air pada wadah minuman. Jika ia kurang dari 25 cm, maka sistem S2 akan berjalan lagi ke state S3. Tetapi jika jarak dari ultrasonik lebih dari 25 cm, maka state S2 akan bernilai X sama dengan 0, maka S2-nya akan tetap bernilai 0 ataupun S2 akan kembali lagi ke state S1, di mana state S1 akan menunggu input bagaimana apakah ada hewan peliharaan yang mendekati wadah minuman atau tidak.
Jika S2 terdefinisi kurang dari 25 cm, maka akan lanjut ke state S3, di mana S3 ini merupakan state mesin pompa yang akan memompa air dari sistem alat ke wadah minuman. Selanjutnya tabel Moore FSM, di mana di saat X mati pada state S1 dan next stage-nya yaitu S1, maka outputnya akan mati. Dan jika X sama dengan kerja pada state S1, maka next stage-nya S2 dan outputnya akan kerja. Jika X mati pada state S2 dan next stage-nya ialah S2, maka outputnya akan mati. Jika X sama dengan mati di state S2 dan next stage-nya yaitu S1, maka outputnya akan mati. Jika X sama dengan kerja di state S2 dan next stage-nya yaitu S3, maka outputnya akan bekerja. Dan jika X sama dengan mati pada state S3 dan next stage-nya S3, maka outputnya akan mati. Dan di saat X kerja di state S3 dan next stage-nya S1, maka outputnya akan kerja. Selanjutnya rangkaian alat, di mana alat ini terdiri dari Arduino Uno, relay, water pump, ultrasonic, dan infrared, di mana infrared berfungsi untuk mendeteksi adanya hewan peliharaan yang mendekati wadah minuman atau tidak. Ultrasonic yang berfungsi untuk mendeteksi jarak air dari wadah minuman. Kemudian ada water pump dan relay untuk memompa air ke wadah minuman. Slide selanjutnya ada bill of material. Yang pertama ada relay, di mana pada modul ini menggunakan relay asli berkualitas tipe normally open atau NO dengan maksimum load AC 250 volt per 10 ampere, DC 30 volt per 10 ampere. Kemudian memakai CMD optocoupler isolation yang berkinerja stabil dengan arus pemicu atau trigger current dengan hanya sebesar 5 mA. Kemudian tegangan sinyal pemicu sebesar 5 volt DC dengan harga 9.400. Kemudian yang kedua yaitu Arduino, di mana microcontroller Atmega 328 pixel dengan operating voltage 5 volt dengan input voltage 7 sampai 12 volt dengan input voltage limit 6 sampai 20 volt dengan harga 160.000. Kemudian yang ketiga yaitu ultrasonic dengan jarak deteksi antara 2 cm sampai 300 cm dengan tingkat kepresisian pengukuran jarak kurang lebih 3 mm dengan tegangan operasional 5 VDC dengan harga 12.000. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu water pump, di mana jenisnya yaitu pompa celup atau rendam, tegangan kerja 3 sampai 5 volt DC dengan limit tegangan 2,5 sampai 6 volt DC dengan konsumsi arus 120 sampai 330 mA dengan harga 17.500. Yang terakhir yaitu infrared dengan jarak pendeteksian adalah 2 cm sampai dengan 30 cm dengan sudut pendeteksian adalah 35 derajat. Dengan modul ini menggunakan komparator LM393 dengan harga 5.900. Sekian dan terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.